Halo, selamat siang teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim di acara Quotient TV. Teman-teman, hari ini saya mau membawakan topik dengan judul The Fallen of Crazy Rich Indonesia. Ya, artinya apa teman-teman? Kejatuhan para Crazy Rich Indonesia, teman-teman. Ya, jadi kita melihat dari mulai tahun lalu ya teman-teman ya. 2 tahun lalu itu mulai banyak istilah Crazy Rich teman-teman ya, apalagi dengan munculnya film Crazy Rich Asia yang dibintangin oleh Michelle Yeoh teman-teman ya. Nah, istilah Crazy Rich ini mulai dipakai di Indonesia, terutama yang memakai ini adalah orang-orang kaya yang baru teman-teman, OKB lah istilahnya ya. Jadi kalau kita bicara OKB itu, mereka itu dulunya nggak kaya, tapi tiba-tiba terus meleset, melesat naik ya namanya. Jadi orang bingung ini siapa nih? Lalu diberikanlah mereka nama Crazy Rich ya teman-teman ya. Crazy Rich, dikasih nama Crazy Rich. Nah, saya mau membahas beberapa Crazy Rich nih teman-teman ya, biar kita bisa melihat kesamaan dari mereka. Pertama adalah seseorang Crazy Rich Medan teman-teman ya. Jadi kita ambil di Medan. Di Medan ada seseorang yang disebut Crazy Rich Medan teman-teman. Siapakah itu? Yaitu adalah Indra Kents. Ya, ternyata Indra Kents itu awal-awal itu famous sekali teman-teman ya, apalagi dengan jargon dia murah banget gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan teman-teman? Dia ini show off duitnya dia. Dia di media sosial, dia beli barang-barang mewah. Terus setelah beli barang mewah dia bilang murah banget di situ ya. Terus dia beli mobil teman-teman ya, mobil-mobil sport ya, Ferrari, Lamborghini gitu kan. Dia bilang murah sekali ini, murah banget gitu loh. Jadi itu yang selalu dia lakukan dan tidak sendirian teman-teman, juga dengan pacarnya ya. Jadi mereka berdua ini bikin konten bareng teman-teman ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketahuanlah dari mana sumber asal-usul uang tersebut. Jadi gini teman-teman ya, kaya itu nggak ada instan sebenarnya. Makanya saya bilang kalau ada orang kaya instan itu nanti patut dicurigai. Patut dicurigai uang yang bisa tiba-tiba datang dalam jumlah besar. Ya kan, ada apa ini ya kan? Dan most likely kalau uang seperti itu datangnya terlalu banyak dan dalam waktu yang singkat ya, most likely itu adalah apa teman-teman? Hasil kejahatan, hasil pidana ya. Awal-awal mungkin orang nggak tahu, ngelihat tiba-tiba, gila ini orang melesat banget gitu loh. Tapi kesuksesan itu sebenarnya nggak datang instan teman-teman. Kesuksesan itu harus dibangun ya. Seperti saya sekalipun nggak langsung tiba-tiba kaya teman-teman ya. Saya kerja dapat uang dari sini, nanti uangnya saya puterin, saya beliin saham, dari saham dapat untung lagi, saya beliin properti, properti dapat uang sewa lagi, saya puterin lagi, gitu terus sehingga aset saya bertambah teman-teman ya. Kalau ada orang tiba-tiba masih muda kayak Indra kayak segini tiba-tiba kaya, aneh gitu loh, aneh ya. Dan ternyata setelah diselidiki, bener juga hasil kejahatan teman-teman ya. Apa di sini adalah Indra Kents dalam pusaran pencucian uang binomo teman-teman. Tesla, rumah mewah hingga rekening miliaran ini disita semua. Ya, jadi ini kita lihat beritanya 6 Maret 2022 teman-teman. Indra Kesuma atau dikenal Indra Kents telah ditetapkan sebagai tersangka kasus judi online dan pencucian uang teman-teman. Jadi judi online dan cuci uang. Gimana bisa kaya? Oh, ternyata dari judi online ya. Orang-orang disuruh pada judi, diambilin uangnya sama dia, ya gimana kagak kaya di situ ya. Indra yang dikerap disapa Crazy Rich Medan telah jadi tersangka 24 Februari 2022 lalu. Barreskrim melakukan pengajaran terhadap pihak lain yang diduga turut terlibat. Ternyata yang turut terlibat itu bukan cuma Indra Kents teman-teman ya. Ternyata mertuanya pun sampai terseret-seret ini di informasinya. Lalu apa yang terjadi? Indra Kents ini ada mobil Tesla model 3 warna biru, mobil Ferrari California tahun 2012, rumah di Deli Serdang 6 miliar, rumah di Medan 1,7 miliar, rumah di Tangerang katanya ya. Jadi rumahnya nih banyak nih, ada 3 nih di sini. Disita-sitain semua nih di sini. Ada juga apartemen di Medan 800 juta serta sejumlah rekening milik Indra Kents. Apartemen
800 juta 4 rekening atas nama Indra Kents dan Jenius atas nama Indra Kesuma. Ya, jadi ini asetnya disita semua ini teman-teman. Ya, jadi inilah yang terjadi kalau ternyata nantinya aset itu ternyata adalah aset tindak pidana pencucian uang, akhirnya disita semua teman-teman ya. Jadi ini satu Indra Kents sudah kena teman-teman ya di Medan. 10 tahun penjara ya, sudah divonis 10 tahun penjara teman-teman. Ini yang terjadi akhirnya para korban binomo Vincentius Mendropo mengungkapkan para kliennya berharap mendapat keadilan dan mendapatkan uangnya kembali di sini ya. Jadi ternyata hasil penipuan teman-teman ya. Crazy Rich Medan itu kini tengah mendekam di rutan Bareskrim, terancam kurungan 20 tahun penjara, tapi udah vonis sekarang kok 10 tahun dia di situ. Ya, pencucian uang kena TPPU teman-teman. Nah, ini di Medan ya, Crazy Rich-nya udah jatuh teman-teman, Crazy Rich Medan. Nggak bertahan lama teman-teman ya. Jadi Crazy Rich itu bukan hanya di Medan teman-teman. Kita mau bahas yang kedua adalah Crazy Rich Surabaya teman-teman ya. Crazy Rich Surabaya sebelumnya saya sudah bahas, yaitu adalah siapa? Budi Said teman-teman. Kenapa dibilang Crazy Rich? Sama teman-teman. Dia beli emas 7 triliun, 7 ton ya. 7 ton. Siapa orang punya cash 7 ton, 7 triliun? Ya, selidik punya selidik teman-teman. Ternyata itu bukan uang dia sendiri teman-teman ya. Informasi yang saya dapatkan ini adalah kumpulan beberapa orang ya. Jadi teman-teman ya, kalau Kejaksaan Agung Jeli, Kejaksaan Agung harus meluncurkan pidana lagi yang namanya TPPU ya. Jadi jangan stop di korupsi, tipikor. Harus diselidiki dari mana itu uang hasil kejahatannya yang dipergunakan ya, triliunan itu. Ya, saya aja yang bukan penyidik, ya. Saya sudah tahu orang-orangnya teman-teman ya. Siapa-siapa aja yang terlibat di situ ya. Jadi ini bukan satu orang teman-teman. Ini sindikat ya. Tahu artinya sindikat? Mafia, kartel teman-teman ya. Jadi ini adalah kumpulan penjahat-penjahat teman-teman ya. Taruh uang di situ untuk bobol Antam ya. Jadi Kejaksaan Agung ya kan, saya support Anda ya. Anda sudah memulai sesuatu penyidikan yang bagus ya. Selesaikan Pak, selesaikan. Jangan hanya stop di Budi Said, gembong-gembongnya tangkep-tangkepin semua itu ya. Jalankan pencucian uang, uangnya ngalir kemana? Kalau ngalir ke istrinya, ke anaknya, tangkep-tangkepin itu semua ya. Jangan stop di satu orang Pak, jangan stop di satu orang, berantas habis Pak di sini Pak ya. Dan dalam pencucian uang itu sita semua asetnya Pak untuk kejahatan. Karena kenapa? Uang itu 5 miliar, 5 triliun, 7 triliun di mereka itu tidak menjadi uang halal, tapi jadi uang haram digunakan untuk bobol Pak ya. Jadi itu uang kejahatan Pak ya. Disita aja itu semua ya. Jangan peduli siapapun lawyernya, mau itu lawyernya Hotman Paris kayak lawyernya itu penjahat ya kan. Kalau ternyata Hotman Paris menerima uang hasil korupsi, tangkap sekalian Pak di situ Pak. Karena kenapa? Hotman Paris sudah tahu Pak bahwa mereka itu penjahat Pak ya. Bahkan Hotman Paris pun bersekongkol dan bilang bahwa dia bukan penjahat, dibilang korban. Ya, nggak bisa seperti itu Pak. Ya, kalau lawyer itu brengsek Pak, hajar sekalian Pak, nggak apa-apa. Saya setuju Pak di situ ya. Kalau memang dia nggak punya etikat baik, karena kalau lawyer tidak punya etikat baik, maka dia melanggar pasal imunitas. Karena imunitas itu harus dengan etikat baik Pak. Ya, dan saya sudah warning kepada Hotman Paris untuk tidak menyesatkan masyarakat. Kalau memang dia penjahat, ya bilang penjahat, jangan bilang korban. Ya, jangan seperti itu gitu loh ya. Jadi Pak Kejaksaan Agung di sini ya, diproses ini Pak. Bukan cuma Budi Said Pak ya. Jangan cuma stop angket undang-undang tipikor Pak. TPPU-nya jalanin Pak, pencucian uangnya jalanin Pak. Ini Crazy Rich Surabaya ini bukanlah pengusaha Pak, tetapi dia adalah penjahat Pak, mafia dan kartel Pak. Ya, penjahat, mafia dan kartel yang dibela oleh lawyer, yang lawyer juga brengsek Pak di situ.
Ya, hajar habis Pak di situ. Di mana uangnya? Siapa? Mengalir kemana aja? Kalau mengalir, uangnya mengalir ke Hotman Paris ikut menikmati uang hasil korupsi, Pak. Tangkap sekalian, Pak. Hotman Parisnya, Pak. Ya, itu TPPU, Pak. TPPU itu ada pasif dan ada aktif. Hotman Paris walaupun tidak ikut-ikutan mencuci uang atau tidak ikutan kejahatan, tetapi kalau dia menerima aliran dana dari korupsi, Pak, itu dia juga berarti TPPU pencucian uang pasif, Pak, di situ ya. Pasal 3-nya kenapa? Itu 5 tahun penjara, Pak. Penjarain kalau perlu sekalian, Pak. Ya biar jadi efek jerah, ya. Supaya dia jangan berpikir bisa dapat klien-klien konglomerat, ya. Tapi apa? Penjahat kok dibilang sama dia korban, ya. Jangan sampai kita masyarakat disesatkan. Ya, saya kasih tahu ya. Saya ini kemarin ini kan teman-teman juga sudah tahu ya. Saya ke Surabaya. Saya bicara di sana sama teman-temannya Budi Said. Ada banyak ya. Dan saya dapat informasi dari mereka dan mereka juga ngaku ke saya ya bahwa ternyata mereka ini ya ikut-ikutan saham sama Budi Said ya. Jadi uang yang dipakai Budi Said itu bobol Antam itu uang sindikasi, Pak. Ya, jadi tolong ini di informasi yang saya berikan dari masyarakat ini, Pak, digunakan, Pak, dipergunakan sebaik mungkin, ya, sebisa mungkin untuk supaya apa? Untuk supaya jangan penyidikan itu hanya stop di tipikor di Antam, tapi dilihat lebih jauh bahwa uang ini adalah asal usulnya dari pidana, ya, yang memang untuk menipu, membobol, ya. Memang sudah ada perencanaan mufakat buruk, mufakat jahat, ya. Seperti yang dilakukan dengan Eksi Anggraini, ya kan, dapat 90 miliar lebih. Orangnya dipenjara, dilaporin polisi, padahal itu modus juga, ya kan. Di penjara paling 1 tahun, 2 tahun kok. Habis di dalam 1 miliar juga udah mewah. Keluar masih dapat 90 miliar, ya. Jadi hal yang seperti ini, Pak, ya. Babat habis, sikat habis ini. Jangan dibiarkan ini, Pak. Jangan dibiarkan, Pak Kejagung, ya. Ini berantas habis. Saya dukung Kejaksaan Agung dalam hal ini untuk memberantas Budi Said, ya. Dan kalau bisa orang-orang itu bisa ditangkap. Saya nggak bisa sebut nama-namanya, Pak. Ya, saya nggak bisa sebut. Walaupun saya tahu orang-orang tersebut, saya nggak bisa sebut, ya. Tapi saya yakin lah yang namanya Kejaksaan Agung kalian pintar dan dengan menggunakan aliran PPATK nanti akan bisa dilihat dapat aliran dananya dari mana itu 7 triliun ya. Disikat habis saja itu, Pak, ya. Jadi inilah jatuhnya ya Crazy Rich kedua, yaitu Crazy Rich Surabaya. Kalau tadi pertama sudah Crazy Rich Medan jatuh hancur, ini Crazy Rich Surabaya kedua jatuh hancur ya. Ternyata para Crazy Rich, 2 Crazy Rich ini dia rich crazy karena apa? Karena uang hasil kejahatan, teman-teman, ya. Jadi yang namanya OKB itu kalau terlalu mencolok itu ujung-ujungnya ternyata pidana, ya, di situ ya. Mungkin disitulah di mana harus dilihat lebih jauh. Saya mau bahas lagi selain ini adalah Crazy Rich ketiga, teman-teman, ya. Apa yang kita bisa share ini, kita bisa tahu kesamaan-kesamaan dari mereka nantinya, teman-teman, ya. Yaitu Crazy Rich ketiga adalah Crazy Rich Jakarta, teman-teman. Kalau tadi udah Crazy Rich Medan, Crazy Rich Surabaya, jangan kita tinggalkan Crazy Rich Jakarta yang tidak kalah pamornya, teman-teman. Yaitu siapa? Helena Lim. Ya, Crazy Rich Jakarta adalah Helena Lim. Sama nama belakangnya sama saya Lim, saya Alvin Lim, ya. Ya, kita mungkin keturunannya dulu nenek moyangnya itu sama ya, satu rumpun Lim, ya. Tapi saya bukan saudaraan sama dia. Saya juga nggak kenal ya teman-teman sama Helena Lim. Saya juga nggak pernah ketemu dengan Helena Lim. Saya tahu dia hanya dari TikTok, dari media sosial, bahwa dia adalah orang yang suka pamer kekayaan, ya. Makanya kalau orang yang suka-suka pamer kekayaan itu hati-hati ya. Karena kenapa? Kalau pamer-pamer kekayaan itu flashing-flashing di situ, ujung-ujungnya itu menarik perhatian dan nantinya akan dilidik, ya. Akan diselidiki sama masyarakat, sama netizen, uangnya dari mana? Apakah ini uang halal atau uang tidak halal, ya?
Nah, apa yang terjadi dengan Helena Lim? Kita baca teman-teman, ini ada berita dari CNN 21 Maret 2024. Kejagung respon penggeledahan diduga rumah Helena Lim di kasus timah. Jadi bukan Alvin yang bicara, teman-teman ya, Helena Lim, tetapi ini saya mengutip dari berita-berita yang ada, teman-teman ya. Jadi saya mengutip dari berita yang sudah ada, yang sudah menjadi publik, teman-teman ya, yaitu Kejaksaan Agung buka suara terkait penggeledahan diduga rumah Crazy Rich Helena Lim. Crazy Rich lagi nih teman-teman. Ini lagi masa-masanya Crazy Rich bikin heboh ini tahun 2023-2024 teman-teman ya. Terkait kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan. Jadi kalau tadi yang pertama siapa namanya Indra Kents ternyata uangnya dari judi. Kalau Budi Said uangnya dari bobol Antam, kalau Crazy Rich Helena ini uangnya dari pertambangan, teman-teman. Tambang ilegal ini kayaknya nih, teman-teman ya. Wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Kabar penggeledahan rumah dari Helena Lim itu viral di media sosial berkaitan dengan kegiatan penyitaan oleh Kejagung pada periode 6 sampai 8 Maret. Ya, penggeledahan beberapa tempat termasuk rumah tinggal dari inisial HL. Ya, HL diduga merupakan Crazy Rich Helena Lim, dibilang di sini ya. Dibilang di konfirmasi terpisah, Ketut tidak membantah ya sosok HL yang dimaksud adalah Helena Lim. Dia nggak bantah. Kalau bukan Helena Lim harusnya dibantah. Dia bilang, oh bukan, itu lain, bukan Helena Lim itu ya. Misalnya Haji Lulung misalnya HL-nya atau siapa gitu. Tapi ini dia nggak bantah. Dia bilang itu Helena Lim ya. Kendati demikian ia memastikan penggeledahan dilakukan untuk menindaklanjuti keterangan dari tersangka dan saksi terkait aliran dana kegiatan tata niaga timah ilegal. Nanti saja biar teman-teman media, biar penasaran nanti akan disampaikan katanya. Penyidik menyita uang tunai sebesar 10 miliar dan 2 juta dolar Singapura serta barang bukti elektronik berupa kumpulan dokumen terkait. Ya, juga menyita 65 keping emas logam mulia dengan total berat 1 kilo 62 gram serta uang tunai dalam bentuk rupiah senilai 76,4 miliar. Wah, dari rumah Helena Lim ini disita banyak nih teman-teman ya. Disita uang tunai 10 miliar, terus ada dolar Singapura 2 juta, ya, terus juga ada 65 keping emas logam mulia di sini ya, dan rupiah tunai senilai 76,4 miliar. Jadi di rumahnya itu ada hampir 100 miliar ini ya di situ ya. Di rumah Helena Lim sendiri ya di situ teman-teman. Jadi kalau kita lihat kalau ada uang yang disita berarti kemungkinan uang yang ditaruh di rumah itu adalah uang hasil kejahatan. Nah, Helena Lim walaupun belum ditangkap atau ditahan teman-teman, tapi kalau saya melihat bahwa di rumahnya disimpan uang hasil kejahatan, berarti minimal dia bisa kena nanti TPPU pasif teman-teman ya. Kalau memang dia tidak melakukan secara pasif dia kena. Karena kenapa? Dia menyimpan uang hasil kejahatan. Itu sudah pencucian uang teman-teman ya. Pasal 3 itu kena di situ. Selanjutnya penyidik juga menyita mata uang asing juga 1,5 juta dolar dan 411 dolar Singapura. Wah, juga terdapat pelanggaran yang dilakukan terkait. Jadi Kejagung duga terdapat pelanggaran terkait pengelolaan lahan timah dengan pihak swasta secara ilegal. Benar kan saya bilang ada pertambangan ilegal? Jadi dibilang nih ada pengelolaan secara ilegal nih oleh swasta. Hasil pengelolaan itulah yang kemudian dijual kembali oleh pihak swasta ke PT Timah sehingga berpotensi merugikan negara, teman-teman ya. Total sudah 14 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Wow. Wow. Ya, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa teman-teman ya, ujung-ujungnya ini orang-orang yang crazy rich, bisa pamer rumah mewah, ya. Itu ternyata kok hubungannya nggak jauh-jauh dari tindak pidana ya teman-teman ya. Dan pidana-pidana yang dilakukan itu selalu ada hubungannya dengan pencucian uang nih teman-teman nih. Jadi kalau kita lihat di sini, uang itu memang menarik teman-teman ya.
Orang semua juga mau jadi sukses, semua orang mau jadi kaya. Tapi jadi crazy rich, kaya sekali, di situ pun juga kalau uangnya dari hasil yang haram, saya rasa bukan merupakan sesuatu yang baik, teman-teman ya. Jadi saya sarankan teman-teman kepada kita masyarakat, ya kayak saya nggak pernah keinginan pengen jadi konglomerat banget gitu loh. Ya, saya cuma pengen ya kita hidup berkecukupan teman-teman. Ya, mau beli mobil mewah ada, mau beli rumah ada, mau beli patung bagus ada, suka hobi-hobi Iron Man mau beli ada, mau beli handphone bagus ada, ya. Nggak usah kita tuh berlebihan teman-teman ya. Kayak konglomerat-konglomerat gitu buat apa? Mobil 100 biji, mobil satu juga udah cukup kok. Ya. Jadi teman-teman, bagi orang-orang yang di luar sana yang greed, yang suka pamer-pamer, itu kalian harus justru berhati-hati teman-teman. Apalagi kalau berbisnis dengan mereka. Ya, orang yang suka flashing kekayaan, ya suka pamer teman-teman. Itulah justru bahaya. Itulah justru bahaya kalau kita berbisnis dengan mereka. Karena apa? Bisa saja kita justru berbisnis benar, uang kita dapat dari hal yang benar, kita masukin ke mereka crazy rich yang ternyata uangnya uang hasil kejahatan teman-teman. Nantinya ketika ketangkap sama polisi atau sama kejaksaan, akhirnya uang kita juga disita. Kitanya juga bisa masuk penjara teman-teman ya. Jadi sangatlah berhati-hati untuk memilih partner bisnis. Ya, saya kasih tahu teman-teman. Ya, bahkan juga kalian yang punya anak, ya jangan kasih anak kalian pacaran sama orang kayak Indra Kents yang pamer-pamer. Lihat dulu nih kalau orang itu kaya, kayanya dari mana? Dari nyolong, dari ngerampok, atau dari pencucian uang, ya. Kalau dia kerjanya kerja legal, memang jelas asal usulnya, oke, kita aman. Misalnya bapaknya pengacara, Hotman Paris, oh dapat duit ya, kita normal lah, ya kan. Hotman Paris memang dapat uang di situ, asalkan jangan dapat uangnya dari koruptor semua teman-teman. Nanti ujung-ujungnya ternyata uang titipan koruptor kita nggak tahu, ya. Jadi disinilah teman-teman harus berhati-hati, ya. Jadi banyak orang di sana iri, wah crazy rich keren, ono ini. Ternyata kok ujung-ujungnya setelah berjalannya waktu hasil kejahatan juga, ya. Jadi disinilah tahun teman-teman di 2023, 2024 ini adalah tahun kejatuhan crazy rich, ya. Crazy rich itu jatuh, beda level. Jadi kalau level crazy rich itu masih di sini, kalau 9 naga tuh levelnya di sini teman-teman, jauh langit dan bumi nih teman-teman ya. Ya orang kayak kita nih di sini, ya crazy rich di sini nih. Di sini nih 9 naga nih teman-teman. Kalau 9 naga itu dia sudah punya konglomerasi teman-teman ya. Sudah punya konglomerasi, bukan cuma satu bisnis. Ya contoh kayak Mas Pion. Mas Pion itu bisnisnya bukan cuma satu, bukan cuma elektronik. Kalau teman-teman lihat, oh kayaknya Mas Pion itu elektronik, tidak teman-teman. Saya ketemu dengan Pak Ali Markus kemarin ini kan, kita adakan podcast, ternyata Mas Pion punya banyak lini bisnis teman-teman, termasuk bank Mas Pion ya. Saya kemarin ini sempat bicara dan ditawarkan untuk menjadi kuasa hukum dari Bank Mas Pion teman-teman ya. Jadi kalau Hotman Paris bilang Alvin Lim itu tidak punya klien konglomerat, itu salah ya. Tapi sebenarnya saya lebih suka mewakili siapa teman-teman ya. Jadi jujur kalau punya bicara teman-teman, saya daripada membantu Mas Pion ya menjadi kuasa hukumnya Mas Pion, saya lebih suka teman-teman dan lebih excited membantu masyarakat yang ditindas. Ya. Kenapa? Ya. Dari segi uang, ya mungkin kalau saya membantu masyarakat ditindas, saya dapat X deh, gitu, sejumlah uang X. Kalau saya bantu Mas Pion, saya mungkin dapat 5 kali X, teman-teman ya. Jadi uangnya lebih banyak. Tetapi kerja di corporate itu sama konglomerat itu boring, teman-teman. Boring apa ya? Membosankan, teman-teman. Kenapa? Ya kita ngurusin ya paling keuangannya mereka, ngelihat ada nggak kebobolan ya di situ ya, melakukan audit, due diligence di situ. Jadi lebih banyak kegiatan di belakang meja teman-teman ya, administrasi. Nah itu saya kurang begitu suka teman-teman, kurang excited lah, kurang bersemangat teman-teman ya.
Beda kalau kita bantu rakyat yang ditindas. Orang yang tiba-tiba ditangkap polisi, kita datang ke polisi, terus kita bargaining, kita bisa bantu ngelepasin orang itu dari penjara. Itu punya semacam gimana ya, excitement sendiri gitu loh ya. Punya kegirangan sendiri teman-teman ya. Dan itu yang saya suka dari perjuangan. Ya, di mana saya bisa melihat terus orang yang kita lepasin dari penjara itu, dia berterima kasih, dia bilang, oh Pak Alvin terima kasih, gini, dan rasa terima kasih dia itu bagi saya lebih dari 4x itu tersebut, perbedaan uang tersebut teman-teman ya. Ya tentu saja kita nggak munafik, saya nggak munafik. Bukan berarti saya ini hanya membela orang yang gratisan, enggak teman-teman. Yang datang ke LQ Indonesia Law Firm itu bayar karena kita bukan LBH ya. Jadi jangan disamakan bahwa harus kalau orang miskin itu nggak ada uang gratis, nggak ada teman-teman. Karena kenapa? Kita ini nggak dapat dari APBN. Kita jalan pergi ke pengadilan aja itu ada ongkos dan ongkosnya itu nggak gratis teman-teman ya. Jadi hal seperti inilah yang masyarakat perlu tahu. Tapi tetap teman-teman, saya lebih suka menjadi lawyer pidana dan lawyer perdata, teman-teman. Karena kenapa? Lebih excited ya, berperang di pengadilan tuh lebih excited gitu loh ya, menaikkan adrenalin saya, teman-teman. Dan hal inilah yang membuat saya ini, walaupun saya sakit-sakitan, tapi saya masih punya semangat, teman-teman ya. Semangat inilah semangat hidup yang membuat saya tuh masih pengen bantu orang ya, yang masih memberikan saya hari demi hari. Walaupun saya ini sakitnya udah lumayan parah, teman-teman. Teman-teman kemarin banyak bertanya kenapa saya sering garuk-garuk ya, garuk-garuk tangan, garuk-garuk kepala. Ini adalah darah saya yang dicuci tapi nggak bersih, teman-teman ya. Jadi saya ini dicuci darah seminggu 2 kali. Harusnya awal tuh seminggu 3 kali, tapi nggak tahu kenapa dokter bilang 2 kali aja. Di situ saya ikutin. Nah, tapi teman-teman dari hasil tes darah saya tuh masih berantakan semua. Dan ternyata dokter bilang racun dalam darah saya ini masih banyak racunnya. Jadi karena gagal ginjal, otomatis racun-racun dalam tubuh itu nggak semuanya ke flush out, nggak semuanya keluar, kebuang, teman-teman ya. Jadi racun-racun itu masih ada dalam kulit sehingga menimbulkan rasa gatal, teman-teman ya. Jadi dia berusaha buang. Pala-pala saya juga ini banyak bintik-bintik, tiba-tiba racun-racunnya itu dikeluarin dari pori-pori, teman-teman. Jadi hal tersebut adalah efek sampingan dari penyakit saya. Orang banyak nggak percaya, padahal saya cuci darah, dokter pun tahu ini ini selangnya dari sini nih teman-teman nih. Ya ini dikasih perban biar nggak goyang-goyang teman-teman ya. Jadi di sini ada selang 2, selang masuk sama selang keluarnya darah. Sehingga darah itu dikeluarkan ke dalam mesin. Habis itu dalam mesin dicuci, masuk lagi ke dalam badan saya, teman-teman. Dan saya ini minggu kemarin pun juga baru transfusi darah. Jadi tiap bulan itu selalu sel darah saya selalu menurun, HB saya selalu turun, teman-teman ya. Kadang 6, kadang 7 di situ. Di mana kata dokter itu saya harus transfusi ya. Kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali saya transfusi darah dari PMI, teman-teman ya. Jadi keadaannya sebenarnya nggak baik. Tetapi ya saya berusaha bertahan aja teman-teman. Selama saya ada, selama saya bisa, saya akan selalu mencerdaskan masyarakat dengan Quotient TV dan saya akan membantu melalui LQ Indonesia Law Firm kalian yang masih punya kasus ya. Saya nggak bisa ngambil banyak kasus teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa kasus yang saya tolak di situ, bukan berarti saya ini sombong, tidak ya. Tapi saya ini hanya 1 orang, saya nggak mampu membantu seluruh manusia di Indonesia ya. Tapi minimal satu saya bantu di sini ya, sebisa mungkin sesuai dengan kemampuan badan saya. Karena kalau saya udah nggak mampu, tentu saya akan bilang saya nggak bisa bantu di situ teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video Crazy Rich Indonesia ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman ya. Tidak perlu kita kaya cepat, teman-teman ya. Tetapi yang penting itu stagnan. Yang penting itu persisten, teman-teman ya. Jangan sampai kita kaya buru-buru, tapi karena ambil jalan singkat, yaitu melakukan kejahatan, teman-teman. Itu saran saya kepada kalian. Karena apa? Berapapun uangnya nanti yang kalian kumpulkan, kalau ternyata itu hasil kejahatan, dengan pasal TPPU, maka seluruh harta Anda bisa disita, teman-teman.
dan akhirnya berakhir dengan hampa, nol. Ya, jadi daripada seperti itu, lebih baik kita hidup berkecukupan saja, teman-teman. Hidup sederhana itu enak kok. Ya, saya pun juga walaupun bisa punya uang makan steak wagyu tiap hari, tapi saya nggak makan steak wagyu tiap hari. Saya suka makan makanan biasa, teman-teman ya. Makan labu, makan jengkol, makan kol gitu ya, makan teh toge, enak kok di situ. Dan sayur-sayuran juga sehat, buah-buahan sehat, teman-teman ya. Nggak harus wagyu yang jutaan, teman-teman. Tidak. Ya, itu saran saya kepada teman-teman. Eh, be content, ya. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya, teman-teman. Karena harta karun terbesar dari seorang itu bukanlah uang, bukanlah berlian, bukanlah permata, tetapi keluarga kita, teman-teman ya. Saya punya istri, punya anak, bisa hidup bahagia, bisa bersama mereka, saya sudah happy, teman-teman ya. Jadi teman-teman, selalu bersyukur kepada Tuhan dan kerja keras aja. Kalau memang saat ini Anda dalam posisi susah, kerja keras, kumpulkan uang, teman-teman. Berusaha tambah ilmu keuangan kalian. Yang tidak mengerti ilmu keuangan, silahkan ambil training saya yang berjudul Financial Quotient, teman-teman ya. Di situ saya akan ajarkan bagaimana cara mencari uang dari bisnis, dari properti, dari saham, dan dari option, teman-teman ya. Sehingga menambah ilmu pengetahuan kalian, menambah daya berpikir kalian, dan menambah ilmu strategi ya untuk mencari uang, melipat gandakan uang. Itu ada strateginya, teman-teman ya. Ya, dan itu seminar saya itu sangat murah, 15 juta itu murah. Kenapa? Anda bayangkan, Anda kuliah dari SD, sekolah dari SD, itu udah berapa setahun SD? Ya kelas 1 sampai kelas 6. SMP, SMA, kuliah. Selesai kuliah belum tentu Anda bisa cari duit kok. Ya, tapi kalian ikut saya punya seminar 15 juta doang di situ. Ya, 3 hari Anda selesai dari situ, Anda sudah bisa cari uang, Pak. Ya, karena saya ajarin bagaimana melipat gandakan uang Anda. Oke? Bagi yang belum daftar, silakan daftar karena yang batch 1 itu sudah penuh. Batch 2 ini cuma tinggal 8 orang ya. Batch 2 tinggal 8 orang. Yaitu batch 2 nanti di bulan Mei. Itu cuma tinggal 8 orang. Ya, dari 25 spot. Jadi buruan aja karena saya pun juga mungkin nggak akan bisa ngajar terus-terusan. Paling lama saya akan mengajar setahun aja ini. Karena kondisi kesehatan saya pun juga sudah menurun, teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja. Terima kasih, teman-teman. Salam cerdas syukur.